Oke sobat, Mimin lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih. Yuk, gas! Bab 2166 sampai bab 2170. Mereka semua tercengang. Mereka datang sejauh ini, biarkan mereka kembali. Ini, semua orang akan muntah darah. Apakah kamu yakin ingin kami kembali? Tuan, dia menatap semua orang di kerajaan kanguru. Iya, kamu kembali, aku baru saja memintamu untuk kembali. Apa kamu tidak mendengarku tadi? Kata orang lain dengan wajar, sama sekali tidak menganggapnya serius. Tuan X benar-benar marah. Oke, ayo pergi, leluhur darah, kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Aku, laboratorium dewa, tidak akan pernah ikut campur lagi. Tuan, dia langsung pergi. Tanpa diduga, beberapa orang dari kerajaan kanguru tersenyum dan berkata, "Oh, leluhur darah, kamu tidak perlu menghadapinya, dia sudah kita tangani." "Apa, Tuan? Leluhur darah telah terpecahkan, bagaimana mungkin kita belum mengambil tindakan?" Semua orang tampak tidak percaya. Apa hubungannya dengan apakah kamu mengambil tindakan atau tidak? Kamu tidak berpikir kamu satu-satunya di dunia yang bisa menghadapi leluhur darah, kan? Perwakilan kerajaan. Kanguru memandang ke arah Tuan. Saat ini, kerajaan kanguru telah merilis berita bahwa leluhur darah telah dilenyapkan. Kaisar Badut dan yang lainnya dengan cepat menentukan masalah ini. Sebelum mereka datang, seseorang membantu kerajaan kanguru menyingkirkan leluhur darah. Sekarang leluhur darah telah dikalahkan dan keberadaannya tidak diketahui. Krisis di negeri kanguru telah dapat dihindari. Siapa yang membantumu menghadapi leluhur darah? Tuan X sangat penasaran, yang lainnya tidak terkecuali. Ini rahasia, kami sebenarnya tidak tahu siapa orang itu, tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa itu Daxia. Boom, ketika dia mendengar Daxia, Tuan. Daxia, ini Daxia lagi. Sialan, teriak Mar X dengan marah. Krisis di Pulau Golden Harbor terselesaikan dengan begitu cepat. Ngomong-ngomong, krisis di negeri kanguru juga sudah teratasi, langsung menghancurkan rencananya. Dia tidak bisa mendapatkan gudang benih kiamat negeri kanguru. Menjadi gila, jika dia tahu bahwa Ye Junlin melakukan segalanya dengan nyaman, dia mungkin akan lebih marah. Silakan kembali, adapun bank benih kiamat kami. Jangan khawatir, insiden leluhur darah ini tidak ada hubungannya denganmu, kami semua mengetahuinya dengan baik. Tuan pergi, adapun gudang benih kiamat di negeri kanguru, mereka harus memikirkan cara lain. Di sisi lain, pengawal Yanlong dari Istana Tians sudah mengetahui bahwa krisis di negeri kanguru telah teratasi. Apakah orang-orang Daxia menyelesaikannya? Siapa itu? Marsekal Tians dan yang lainnya menebak siapa yang melakukannya. Pada saat ini, seorang agen intelijen datang dengan berita, Ye Junlin melakukan segalanya. Dia memberitahu Tians Mansion, biarkan kami melangkah maju dan menerima pujian. Satu kalimat membuat semua orang di Tians Mansion meledak. Dia bajingan, sejak kapan Tians Mansion membutuhkannya untuk memberi kita pujian? Ye Junlin benar-benar bertindak terlalu jauh, dia sama sekali tidak menganggap serius Tians Mansion. Bagaimana kita bisa menerima pujian itu? Tidak mungkin. Tapi saat ini, Marsekal Tians tersenyum dan berkata, "Oke, menurut apa yang dikatakan Ye Junlin, kami akan menerima pujian, kirim pesan dan katakan bahwa kami menyelesaikan krisis leluhur darah di negeri kanguru." Muda Marsekal, ini, yang lain cemas. Marsekal Tians tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak melihatnya? Apakah Ye Junlin ini sengaja menertawakan kita? Kalau begitu mari kita ikuti keinginannya." Saya benar-benar menjadi semakin tertarik pada Ye Junlin ini, cepat atau lambat kita semua akan melakukannya. Mari kita bertemu, hubungan antara Ye Junlin dan Ye Junlin akhirnya diselesaikan. Segera Tians Mansion mengumumkan bahwa merekalah yang memecahkan krisis di negeri kanguru. Banyak orang merasa lega, bahkan Tuan, kecuali Tians Mansion, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan ini.
Adapun Ye Junlin, yang telah melakukan semua ini, dia sekarang berada di lokasi organisasi Alkitab. Bahkan Ye Junlin tidak tahu di mana ini. Singkatnya, letaknya jauh di benua selatan. Tempat di mana para petualang tidak akan pernah mati. Tampaknya semua peralatan teknologi modern telah gagal karena medan magnet di sini. Terlebih lagi, tempat ini dipenuhi kabut tebal, menutupi ketinggian dan kedalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rupanya, perangkat satelit pun tidak bisa mendeteksi tempat ini. Jika seseorang tidak membawanya, Ye Junlin tidak akan pernah bisa sampai ke tempat ini. Ini jelas bukan tempat yang bisa Anda temukan di peta. Ini adalah sudut dunia yang hilang. Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun sama-sama kagum dengan keajaiban alam. Ye Junlin juga menemukan bahwa kabut tebal itu penuh dengan racun. Tidak peduli bagaimana fisikmu, jika kamu menghirupnya, kamu pasti akan mati dengan kejam. Terserah kamu sekarang, bisakah kamu lewat sini? Ming Xie Shen dan yang lainnya tersenyum. Agaknya melewati kabut ini juga merupakan salah satu ujiannya. Namun, ini mungkin sulit bagi orang lain, tetapi tidak bagi Dewa Jahat Ye Junlin dan Huoyun. Bagaimanapun, keduanya berhubungan baik dengan Dewa Racun. Dari mana dia mendapatkan kekuatan racun dari Dewa Racun? Meskipun racun dalam kabut tebal ini sangat menyengat, namun tidak dapat menghentikan mereka. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Setelah melewati kabut tebal, pemandangan akhirnya terbuka. Tapi itu hanya sedikit lebih luas, karena mereka berada di hutan lebat. Langit di atas hutan lebat dipenuhi kabut hitam, dan masih menjadi tempat yang belum bisa dijelajahi oleh satelit. Akhirnya, aku keluar dari hutan lebat, dan mataku benar-benar terbuka. Dunia tampak gelap, redup, dan berbayang. Ada sedikit cahaya redup, tapi entah dari mana cahaya itu berasal. Di kejauhan tampak gunung-gunung bergulung, dan kastil-kastil terlihat samar-samar. Dewa Jahat Awan Api ketakutan dengan pemandangan di depannya. Tapi Ye Junlin tersenyum, saya hanya berpura-pura menjadi hantu, saya baru saja menemukan tempat yang bagus. Detail organisasi Alkitab masih perlu dilihat. Pada akhirnya, Ye Junlin dan keduanya dibawa ke kastil yang gelap. Mulai sekarang, kamu adalah anggota organisasi Alkitab, ngomong-ngomong, kamu juga. Meskipun Ming Xie Shen sangat enggan menerima Huoyun Xie Shen, tapi karena dia mengikuti Ye Junlin, dia hanya bisa bergabung dengan organisasi Alkitab. Tunggu sebentar, Dewa Kegelapan akan segera datang, kata Ming Xie. Ye Junlin mencibir dalam hatinya. Hehe, Dewa Kegelapan, apakah itu menggertak? Yang paling ingin dia ketahui sekarang adalah di mana Li Ziran berada. Begitu dia melihat Li Ziran, dia akan segera membawanya pergi. Hanya iblis yang mau bergabung dengan organisasi Alkitab. Ye Junlin, kamu akhirnya sampai di sini. Pada saat ini, sebuah suara agung terdengar. Anda bahkan tidak dapat menemukan sumber suaranya. Suara ini sepertinya ada di mana-mana, dan kamu, Dewa Jahat Awan Api, aku ingin menemukanmu untuk bergabung dengan organisasi Alkitab saat itu. Tapi kamu terlalu misterius, bahkan aku tidak menemukanmu. Dewa Kegelapan bersuara lagi. Harus dikatakan bahwa Dewa Jahat Awan Api masih memiliki beberapa trik. Teknik persembunyiannya memang ada. Apakah kamu Dewa Kegelapan? Ye Junlin bertanya. Benar, ini aku. Sekarang kamu akhirnya bergabung. Meskipun aku tahu kamu tidak tulus ingin bergabung, aku bahkan ingin tahu apa yang akan kamu lakukan. Dewa Kegelapan tersenyum. Ye Junlin tidak kaget dengan ini. Mudah bagi pihak lain untuk memikirkan tujuannya. Itu hanya untuk Li Ziran. Ya, saya tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan organisasi omong kosong Anda. Tujuan kedatangan saya sangat sederhana, untuk mengambil istri saya kembali. Ye Junlin mengucapkan semua kata di dalam hatinya dalam satu tarikan napas. Hal ini mengejutkan Ming Xie Shen dan yang lainnya. Ye Junlin, tidakkah kamu ingin bergabung? Lalu mengapa kamu setuju dengan kami?
Malaikat kegelapan ke-18 hampir tercengang. Jika saya tidak setuju untuk bergabung, maukah Anda membawa saya ke sini? Bolehkah saya menemukan tempat ini? Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, boom. Semua orang mengerti, dimanfaatkan oleh Ye Junlin. Serahkan istriku, jangan paksa aku sendiri yang merobohkan tempat ini hingga rata dengan tanah. Ye Junlin meraung. Mendengar Ye Junlin mengatakan ini, semua orang tertawa. Sepertinya Ye Junlin melakukan sesuatu yang bodoh. Ye Junlin, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, bukan? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membawa orang pergi ke sini? Kamu benar-benar tidak tahu seberapa dalam organisasi Alkitab, kamu tidak bisa pegang itu. 18 malaikat kegelapan semuanya tertawa. Dia sama sekali tidak marah karena Ye Junlin memanfaatkan mereka. Karena menurut mereka, Ye Junlin sama sekali tidak bisa membawa pergi Li Ziran. Aku mengerti maksudmu. Ketika kamu sampai di sini, kamu akan tahu di mana Li Ziran berada. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa ketika kamu sampai di sini, kamu tidak akan pernah bisa keluar, dan aku akan mengendalikanmu di sini? Kamu pikir begitu? Saat mengendalikan situasi, dia tidak tahu bahwa kamu jatuh ke dalam perangkapku. Aku sengaja meminta mereka untuk membawamu ke sini. Dewa kegelapan berkata sambil tersenyum, boom. Ekspresi Ye Junlin tiba-tiba berubah. Sulit bagiku untuk mengendalikanmu di luar, tapi di sini, kamu tidak bisa melarikan diri. Dewa kegelapan tersenyum, gemuruh. Tiba-tiba terdengar suara gemetar, dan sebuah pintu hitam runtuh. Semuanya di sini ditutup. Apa yang Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun tidak ketahui adalah bahwa dinding logam lain menjulang di luar kastil, membungkus seluruh kastil. Kembali, Dewa Kegelapan memberi perintah, dan 18 malaikat kegelapan dengan cepat mundur. Tidak tahu kemana harus pergi, di kastil gelap Nuoda, hanya ada 2 orang, Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun. Adapun Dewa Kegelapan, saya tidak tahu di mana dia berada. Dilihat dari suara sebelumnya, Dewa Kegelapan sepertinya ada di mana-mana. Di pegunungan yang jauh, sepertinya berada di sebelah Ye Junlin. Ye Junlin, mulai sekarang, kamu akan terjebak di sini selamanya, sampai kamu dengan tulus ingin bergabung dengan organisasi Alkitab. Dewa Kegelapan meninggalkan sepatah kata pun dan menghilang. Tidak ada lagi gerakan. Sepertinya kita tertipu, orang tua ini hanya ingin menjebak kita. Dewa Jahat Awan Api berkata dengan terkejut. Ye Junlin memasang ekspresi dingin di wajahnya, temukan jalan keluarnya dulu. Ye Junlin dan Huoyun Siesen mulai mencari pintu keluar. Seluruh kastil itu seukuran 4 lapangan sepak bola. Setelah Ye Junlin dan yang lainnya mencarinya, mereka terkejut menemukannya. Seluruh tempat ini lebih seperti sangkar persegi besar. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Ada dinding logam halus dan datar di mana-mana. Pintu-pintu sebelumnya telah menghilang. Ini adalah sebuah mekanisme. Tapi tidak ada jejak mekanisme apapun di dalamnya. Ye Junlin dan Huoyun Siesen menyadari bahwa ini adalah jebakan, dan mereka buru-buru mencarinya. Ye Junlin berjuang sebelum pergi. Tidak ada mekanisme di tempat ini, tidak bisa dibuka baik di dalam maupun di luar. Satu-satunya cara adalah dengan mendobrak tembok. Selama Anda setuju untuk bergabung dengan organisasi Alkitab, saya akan melakukannya. Hancurkan sendiri. Suara Dewa Kegelapan terdengar lagi. Ayo. Aku tahu kamu akan berjuang untuk sementara waktu, nikmatilah. Dewa Kegelapan menghilang sepenuhnya kali ini. Segera Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun menyerah. Ini adalah benteng logam, tidak ada satu celah pun. Untuk rencana saat ini, kita hanya bisa menggunakan tinju kita untuk keluar dari tempat neraka ini. Ye Junlin ingin melihat keinginan Li Ziran, jadi dia mengangkat tinjunya dan membantingnya. Boom! Saat pukulan ini mengenai, seluruh kastil berguncang dan seluruh gunung berguncang. Bahkan ada lingkaran gelombang udara di udara, tapi tembok di depan Ye Junlin tidak bergerak sama sekali. Boom!
Dewa jahat awan api juga memfokuskan kekuatannya pada pemboman. Dindingnya tetap tidak bergerak. Ye Junlin tampak seperti gila. Boom, boom, boom. Sebuah pukulan menghantam dinding, tapi menghancurkan pegunungan di sekitarnya. Dindingnya masih bagus, hanya beberapa bekas kepalan tangan yang tersisa. Hal yang sama berlaku untuk dewa jahat awan api. Tidak peduli seberapa keras dia memukul, tembok itu tidak akan bergerak. Teknik terlarang. Ye Junlin segera menggunakan teknik fingering terlarang. Tusuk dinding dengan satu jari ini adalah metode penjarian yang memusatkan seluruh kekuatan pada satu titik untuk meledak. Ye Junlin ingin merobohkan tembok itu, TSK. Jari ini menakutkan sekali, tapi tetap saja tidak ada gunanya. Hanya meninggalkan bekas yang sedikit lebih dalam di dinding. Tapi dinding logam ini tebalnya 1 meter penuh. Hal kecil ini diabaikan. Yang lebih mengerikan lagi adalah terdapat cangkang logam yang lebih tebal di bagian luar dinding logam tersebut. Bahkan tidak layak untuk disebutkan, yang paling penting adalah Ye Junlin meninju dinding bagian dalam, dan kekuatan disalurkan ke dinding luar dan menyebar. Dinding internal dan eksternal memiliki desain penghilang gaya. Itu setara dengan pukulan Ye Junlin, dinding bagian dalam dan luar tidak menahan kekuatan apapun, tetapi dihilangkan oleh perangkat yang dirancang. Itu hanya meninggalkan sedikit bekas di dinding bagian dalam. Ye Junlin dan Huo Yun Siesen merasa cemas, pukulan ke bawah. Saya tidak tahu berapa banyak pukulan yang dilakukan. Keduanya merasa lelah, tapi tembok itu tetap tidak bergerak. Tanda kepalanya juga dangkal, pada dasarnya itu bisa diabaikan. Keduanya berhenti. Dinding ini terbuat dari logam apa, tidak berubah bentuk setelah memakan kekuatanku. Ye Junlin bertanya dengan heran. Hal yang paling menakutkan adalah dia bahkan tidak bisa menggunakan teknik terlarang. Gunung besar ini terbentang di depan kita, sekeras apapun kita berusaha, itu tidak akan berhasil. Hal ini membuat Ye Junlin sangat kecewa dan terkejut. Apakah semua teknik tabu tidak ada gunanya? Ini. Dalam konsepnya, seseorang tidak akan terkalahkan setelah menggunakan teknik tabu yang sebenarnya. Namun kini teknik terlarang itu tidak lagi mudah digunakan. Ini membuat putus asa, teknik tabu yang selama ini dia andalkan tidak lagi berhasil, yang membuat Ye Junlin merasa rumit. Dewa jahat awan api juga menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, mungkin itu logam khusus, ini sangat sulit. Kami mencoba segala cara tetapi tidak dapat melukai titik penting apapun. Dewa jahat awan api menyentuh bekas tinju yang dangkal. Kalau terus begini, mungkin kita butuh 10 tahun untuk terus menyerang siang dan malam, tapi saat itu kita akan kelelahan. Serangan langsung tidak akan berhasil, kita harus menemukan jalan. Ye Junlin duduk di tanah dan mencibir, berkata, tidak ada gunanya memikirkan cara ini, bukan mekanisme. Dewa kegelapan telah memikirkannya sejak lama. Satu-satunya cara adalah memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Menurut untuk situasi saat ini, kekuatan kita tidak cukup, kita perlu berlatih. Dia sekarang perlu meningkat ke kondisi tertinggi. Gunakan kekuatan terkuat untuk menghancurkan tempat ini. Ye Junlin sangat ingin menyelamatkan Li Ziran dan langsung mundur. Dewa jahat awan api hanya bisa melindungi Ye Junlin. Dia sebenarnya ingin mencari bantuan ras kuno itu sekarang. Tapi siapa yang bisa menemukannya di sini? Berita itu tidak bisa keluar. Di luar, Dewa Kegelapan dan 18 Malaikat Kegelapan sedang melihat ke arah Ye Junlin. Kalau begitu biarkan Ye Junlin berlatih di pengasingan. Ming Siesen bertanya, jangan khawatir, dia hanya melakukannya sementara, dia mengkhawatirkan Li Ziran, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, tunggu saja, cepat atau lambat dia akan menyerah padaku. Dewa Kegelapan tersenyum. Menghilang, Ye Junlin menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, petunjuk terakhir ada di negeri kanguru. Hanya sedikit orang di Tian's Mansion yang mengetahuinya. Tentu saja semua orang mengira Ye Junlin sudah mati. Pulau Golden Harbor tidak mati, tapi mati di Star Country.
Marsekal Tians mengirim orang untuk mencarinya, tetapi tidak ada kabar. Keluarga Raja Judi juga mengirimkan banyak orang untuk mencarinya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Bahkan ras kuno yang pernah melihat Ye Junlin pun mencarinya. Tidak dapat menemukannya. Lenyap, Ye Junlin benar-benar menghilang. 3 bulan, setengah tahun, setahun penuh telah berlalu. Masih belum ada kabar dari Ye Junlin, dan dia tidak pernah muncul lagi. Ye Junlin tidak keluar lagi dan lagi untuk mencuri pujian dari Tians Mansion. Sepanjang tahun ini, Daxia menghadapi banyak ancaman dan insiden. Namun semua itu diselesaikan oleh Tians Mansion. Ye Junlin tidak pernah terlihat lagi. Menghilang, orang yang hidup benar-benar menghilang. Ini luar biasa bagi semua orang, mudah untuk mengatakan bahwa Ye Junlin sudah mati. Tetapi mereka tahu dengan jelas bahwa dia belum mati. Orang ini menghilang selama setahun penuh. Ini tidak ilmiah. Menurut gaya perilaku Ye Junlin sebelumnya, meskipun dia menghilang, dia akan diam-diam menjaga Daxia. Selalu lindungi Daxia, hilangkan musuh asing, dan targetkan laboratorium para dewa. Tapi tidak tahun ini, King Long dan yang lainnya tidak menerima sinyal apapun dari Ye Junlin. Lenyap, Ye Junlin benar-benar menghilang. Semua orang di pengawal Yanlong berdoa agar Ye Junlin masih hidup. Mereka semua ingin tahu apa yang sedang dilakukan Ye Junlin. Mengapa menghilang? Tidak ada yang tahu sekarang. Junjun dan Zhou Yingning mungkin tahu. Tapi ada beberapa nenek moyang di sini, siapa yang berani bertanya? Akhirnya Marsekal Tians mengunjungi langsung nenek moyang perempuan tersebut. Demi dia, leluhur perempuan meminta Junjun dan Zhou Yingning untuk menemuinya. Tapi tak satu pun dari mereka tahu apa yang dia lakukan. Hanya mengatakan menyatukan keluarga. Marsekal Tians tidak menganggapnya serius dan hanya mengira Ye Junlin sudah mati. Untuk Tians Mansion, tidak masalah apakah ada Ye Junlin atau tidak. Lihat, ini tahun tanpa Ye Junlin. Mereka bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Ye Junlin tidak dibutuhkan sama sekali, tapi pada tahun ketika Ye Junlin menghilang, dunia telah berubah terlalu banyak. Prajurit, negara adidaya, dan ahli sihir bukanlah hal yang aneh. Dan semakin banyak orang awam yang bergabung dalam barisan ini. Hampir setiap orang perlu mengetahui sesuatu untuk beradaptasi dengan era ini. Yang kuat muncul. Berbagai orang berkuasa telah bermunculan, dan berbagai laboratorium teknologi modern pun bermunculan. Tanda-tanda munculnya ras purba semakin jelas. Kemunculan ras-ras kuno bukanlah hal yang aneh. Keempat leluhur darah yang dipanggil oleh laboratorium dewa tiba-tiba bersatu kembali, dan mereka menyatukan klan darah yang tersebar di semua tempat. Ras kuno yang kuat muncul, konon musuh klan vampir juga telah muncul. Adapun laboratorium dewa semakin kuat, ada juga organisasi kekaisaran yang secara bertahap menunjukkan dominasinya. Industri Kunlun Daxia telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Pada saat laboratorium dewa membuat penemuan ini, industri Kunlun telah tumbuh menjadi penguasa super. Semua aspek telah dikembangkan ke level teratas. Secara khusus, industri Kunlun menggabungkan seni bela diri kuno Daxia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi genetika modern untuk menciptakan pribadi yang unik dan kuat. Ia bahkan bisa menggabungkan teknologi modern dengan keajaiban Daxia. Efeknya luar biasa, ada juga mekanisme teknologi modern dan teknik mekanisme kuno yang dapat digabungkan. Ini adalah pencapaian yang bahkan membuat iri laboratorium para dewa. Laboratorium para dewa, besar dan kecil, telah melakukan lebih dari 20 operasi untuk mendapatkan teknologi ini. Tapi itu bisa dihentikan oleh industri Kunlun atau Istana Tians. Ternyata semua itu dilakukan oleh Ye Junlin. Tapi Ye Junlin tidak pernah muncul, jadi mereka sangat bingung. Ini tidak ilmiah, kenapa Ye Junlin tidak muncul? Kenapa dia menghilang, namun dunia berubah terlalu cepat? Sesuai dengan industri Kunlun di Baktria, industri maya muncul di barat. Sangat kuat, namun industri maya tidak muncul secara tiba-tiba.
Pembuatannya sudah lama sekali. Konon orang yang mempersiapkan industri maya adalah pewaris keluarga super finansial. Keluarga kaya yang penyendiri seperti ini tidak mau repot-repot mengikuti berbagai daftar. Sebaliknya, mereka lebih kaya, mengendalikan lebih banyak kekuatan, dan memiliki lebih banyak sumber daya. Semua kekuatan berjuang keras untuk merebut sumber daya. Sumber daya seperti batu matahari saat ini sedang dirampok. Laboratorium dewa tidak lagi hanya bisa menikmatinya. Singkatnya, seluruh dunia menjadi lebih kuat. Kini, perang terus berlanjut. Hampir setiap hari, yang lebih lemah hanya bisa dimangsa. Beberapa waktu yang lalu, semua orang mungkin menahan diri. Tetapi setahun kemudian, mereka semua mulai melepaskannya. Saat perang berkecamuk, semua pahlawan berkumpul. Semua tokoh besar yang terkenal muncul, bersambung.